Muslimin muslimat, para pendengar Radio Suara Bidur Rahman, Radio Serambi FM 90,2 dan Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh yang saya hormati dan dirahmati Allah. Seperti biasanya pada malam hari ini akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan, dan sebelumnya saya mohon maaf kepada pengirim surat. Ada 3 buah surat yang kita terima belum kita jawab, termasuk dari Pak Ismail Ahmad Jais ada 2 dan 1 dari yang lain. InsyaAllah mudah-mudahan akan kita jawab. Sekali lagi InsyaAllah akan kita jawab pada malam Rabu yang akan datang. Malam hari ini akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui SMS yang ditujukan kepada saya. Pertanyaan pertama, nomor urut 1174. Begini Tengku, saya sudah nikah di akhir tahun Hijriyah. Apa benar kata orang-orang tua kalau, saya ulangi, apa benar kata orang-orang tua bilang kalau rizki kita payah ya Tengku? Karena dulu saya sebelum menikah tidak berapa susah hidup. Mungkin sudah menikah sudah susah hidup. Ya, jelaslah kalau dulu 1 perut, ini sudah 2 perut. Nah, pasti demikian, nanti akan tambah lagi. Persoalannya adalah kata orang-orang tua. Kalau menikah di akhir tahun Hijriyah akan kesulitan dalam mencari rezeki. Ini jelas disebut kata orang tua, bukan kata agama. Bukan kata Rasul, bukan kata Allah. Jadi tidak ada alasan tidak boleh menikah di akhir tahun Hijriyah. Bahkan bagi orang Aceh itu merupakan akhir tahun adalah bulan Zulhijjah, merupakan juga bulan pernikahan dalam Islam. Ya, dalam orang Aceh, dalam orang Aceh itu bulan mulia. Dibenarkan menikah di bulan tersebut. Walaupun kata orang tua bulan Safar, kalau menikah itu ribut rumah tangga, panas katanya. Dalam Islam tak pernah disebut begitu. Bulan Dzulqa'dah, bahasa Aceh bulan Ma'apid, diapid oleh bulan Syawal dan Dzulhijjah. Itu katanya susah hidup kalau nikah dalam bulan Dzulqa'dah. Ini semua, saya ulang, tidak pernah disebutkan dalam tuntunan Rasulullah. Jadi bukan soal itu. Terus anda berusaha dengan penuh keyakinan, tawakal pada Allah. InsyaAllah Allah akan melimpahkan rezeki kepada anda. Karena janji Allah melalui lidah Rasulnya bahwa orang berumah tangga akan diberikan kelapangan oleh Allah. Pertanyaan berikutnya, ini bahasa Aceh. Nyolun penggemar ceramah drone tiap malam Rabu. Ulun kemeng tanyong bak Tengku bacut. Lun sekitar 2 tun yang ka ulikut, na lun laki-laki peng bak gob. Jino lun ka menyesal, alhamdulillah. Dan ka ingin lun perbalik pengnyan, ya pulang peng gob. Tetapi lun hana lun turile pakriban cara Tengku, karena lun kalun taubat. Tetapi dosa ngon manusia hanapat lun laki maah. Peekjet pengnyan lun juk ke masjid, lun niat atih urang nyan lun laki-laki jaman. Ne tolong jawab malam Rabu. Ini pernah 2 tahun yang lalu meminta-minta duit pada orang. Ya, macam cara dipaksa ya. Kemudian sekarang menyesal mau taubat. Bagaimana cara taubatnya ini? Orang mau dikembalikan duitnya itu tidak kenal lagi orangnya.
Karena banyak orang yang dia minta-minta. Nah, bagaimana caranya? Itulah dalam Islam disebutkan kalau salah dengan Allah itu selain dosa syirik bisa dimaafkan kalau taubat nasuha, betul-betul taubat kepada Allah. Tapi kalau salah dengan manusia tanpa maaf bersangkutan, ini tidak ada ampun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada hadis Rasul bahwa hari kiamat nanti ada orang yang jatuh pailit. Padahal waktu dunia rajin salat, rajin puasa, zakat, haji, ibadah, sedekah lain dan sebagainya. Tapi jatuh pailit kenapa? Karena waktu dunia pernah menyakiti orang lain. Termasuk disebut wasyatama hadza, mencaci maki orang, qadhafa hadza, menuduh-nuduh orang, wa akala mala hadza, masuk di sini, makan harta orang lain yang tidak benar. Termasuk golongan ini. Nanti amal ibadah kita diberikan kepada orang pernah kita sakiti. Kalau belum habis kesalahan kita lakukan belum tertebus, sedangkan pahala kita sudah habis, diambil dosa orang pernah kita sakiti, dilempar, dibebankan kepada kita. Kita bersama dosa-dosa kita dimasukkan dalam azab Allah api neraka. Hadis Muslim sahih. Nah, ini sudah sudah terlanjur dilakukan. Bagaimana? Jadi mudah-mudahan pintu taubat tetap dibuka oleh Allah, betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sehabis salat sambil minta ampun kepada diri kita, juga minta ampun kepada orang yang pernah kita minta duit padanya. Jadi minta ampun, ya Allah ampuni dosaku dan dosa orang-orang pernah aku mengambil duit minta-minta padanya. Itu semoga Allah mengampuni dosa kita. Dan pada hari kiamat nanti, kalau sudah kita berbuat demikian, maka Allah akan menampakkan kepada orang pernah kita sakiti, itu apakah dimaafkan kita dengan diberikan derajat tinggi di sisi Allah, surga yang tinggi. Nah, ini pasti dipilih hal yang demikian. Jadi caranya adalah minta ampun pada Allah dan juga minta ampun, maghfirah kepada orang pernah kita sakiti, mengambil minta-minta tadi. Nah, kemudian ingin juga tadi entah berapa dihitung-hitung uang tadi, ya disedekahkan atas nama orang pernah dia minta, ya silakan saja, mudah-mudahan dapat Allah mencatat itu sebagai penghapus dosa yang bersangkutan. Demikian kita jawab. Selanjutnya adalah apakah boleh zakat profesi saya berikan kepada kakak kandung saya? Zakat profesi, ya, keahlian dia, apakah seorang insinyur, apakah seorang dokter dan sebagainya, ya, untuk membangun bangunan, ya, kontraktor dan sebagainya, itu ada zakat profesi sekian banyak, sekian persen, 2,5%. Bolehkah diberikan kepada kakak kandung kita? Ya, dalam Islam tidak dibenarkan disalurkan zakat itu beberapa orang. Ya, pertama kepada orang kaya tidak boleh disalurkan zakat. Yang kedua, keturunan Rasulullah, keturunan Fatimah Az-Zahra, termasuk Bani Hashim, Bani Muttalib, tidak dibenarkan menerima zakat. Kemudian yang menjadi tanggungan si muzaki, tanggungan orang memberikan zakat, yaitu anaknya, istrinya, orang tuanya tidak boleh menerima zakat. Sedang kakaknya tidak menjadi tanggungan yang bersangkutan. Jadi kakaknya itu kalau betul-betul orangnya miskin, tidak mampu, silakan dibenarkan memberi zakat. Tapi jangan semuanya, juga harus ada diberikan kepada fakir, miskin, du'afa yang lain. Demikian jawabannya. Berikutnya adalah suami saya paling enggan betah tinggal di rumah. Dia senangnya kumpul dengan kawan-kawannya, biarpun saya tahu yang dikerjakan positif. Tetapi saya ingin dia luangkan waktu untuk kami. Kalau sudah ada di rumah, ada saja yang membuatnya marah. Jadinya kami lebih senang kalau dia tidak di rumah, karena sudah terbiasa ditinggalkan. Bagaimana saya mesti hadapi dengan dia, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Ini suami tidak betah di rumah. Ya,
Semuanya rumah tangga pasti punya problem, punya masalah. Pasti ada, ini termasuk masalah suami tidak betah di rumah. Sebenarnya mudah cara untuk menyelesaikannya. Tolong duduk berdua musyawarah dengan penuh bijaksana. Jangan pula dengan marah-marah, dibicarakan. Bagi waktu, ada waktu kerja, ada waktu istirahat, ada waktu bertemu dengan kawan untuk ngobrol, ada waktu di rumah untuk dengan istri dan anak-anak. Kita sebagai suami mesti bagi waktu dengan adil, dengan baik. Itu harus demikian. Jadi bicarakan dengan suami, ibu, insya Allah selesai. Memang ada istri-istri hidupnya itu yang romantis, ingin berdua selalu, kalau jalan berpegang tangan, macam-macam itu. Dalam hidup rumah tangga macam hidupnya romantis, ada yang demikian. Ada juga yang tak mau peduli. Oh kajak agak penting ke puo rezeki, puo nafkah. Ada juga yang demikian istri. Tergantung pada orang bersangkutan. Jadi insya-Allah kalau musyawarahkan dengan baik, ya insya-Allah akan berubah watak suami ibu. Tolong duduk musyawarah dengan baik dengan suami, insya-Allah akan berubah. Berikutnya adalah saya ingin menanyakan kepada Ustaz bahwa bagaimana misalnya ini calon suami saya pekerjaannya sebagai Satpol PP. Sementara saya sejak dari dulu sangat kepingin sekali calon suami saya orang Islami agar bisa membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Ustaz, kadang-kadang saya bingung kenapa kerja di situ, karena saya takut. Karena dididik mereka agak kemiliteran. Jadi bagaimana solusinya saya menjalani kehidupan ini agar dapat kemaslahatan yang baik dan tepat? Mohon penjelasan dari Ustaz. Ini pertanyaan dari